Halo teman-teman, salam jumpa kembali di channel saya Matias Putra. Teman-teman, gimana kabarnya? Ini sudah di penghujung tahun, tinggal beberapa saat lagi ya. Silakan menyambut akhir tahun, tapi jangan buat keramaian karena COVID makin merajalela dan lagi dilarang pemerintah. Oke? Silakan mengucap syukur di rumah masing-masing untuk menikmati akhir tahun ini. Lebih bagus kita mendekatkan diri kepada yang maha kuasa, yaitu Tuhan Pencipta, supaya hidup kita bisa damai, tentram, dan sejahtera ya. Dan profit-profit, keberuntungan-keberuntungan dari Sang Ilahi menyertai Anda semua. Oke? Baik. Teman-teman, hari ini saya mau melanjutkan. Kemarin kan kita bicara Fibonacci retracement. Rasanya dia masih ada komponennya, mau saya selesaikan. Kalau saya jadikan satu video cukup panjang ya. Jadi saya per bagian saja. Kemarin kan kita bicara cara entry di titik-titik Fibonacci. Oke? Jadi silakan nonton video ini, dan sebelumnya bagi teman-teman yang pertama kali datang, jangan lupa di subscribe karena Anda akan menerima video baru setiap hari, hampir ya. Kalau saya sempat, hampir setiap hari saya bikin update video-video terbaik. Lalu yang pemula, saya selalu ingatin, jangan mencoba latihan trading pakai uang sungguhan, pakai uang demo, akun demo, di mana di bawah deskripsi ini saya sudah ada kasih linknya, link broker. Dan teman-teman yang butuh buka akun real yang merasa sudah jago juga boleh ya. Ini cukup bagus ya, cukup simple, tarik dananya dan nilai bahasa Indonesia ya. Dan yang paling lama 1 jam, biasanya saya sekitar 10-15 menit udah sampai ke rekening. Kemudian apalagi pesan-pesan di akhir tahun ya. Jaga kesehatan ya. Sebelum Anda belajar dengan baik, Anda jangan coba-coba melakukan trading di dunia pasar uang ini ya, terutama di dunia trading forex ini, karena sangat berbahaya. Teman-teman sebaiknya belajar secara mantap ya, cari mentor-mentor yang baik. Dan saya juga setiap bulan ada kelas baik online maupun offline untuk belajar price action secara advance. Teman-teman bisa kontak saya di deskripsi ini, juga ada nomor WA dan juga ada website ya. Oke, teman-teman, mari kita lihat. Masih berbicara Fibonacci, saya ulang sekilas ya, kenapa Fibonacci ini powerful. Kita coba lihat kenapa ini powerful ya teman-teman ya. Sebelumnya saya sempat ngomong, saya ulang sedikit ya, bahwa Fibonacci ini dianggap angkanya Tuhan oleh para trader profesional, terutama yang suka pakai Fibo ini ya untuk menganalisa. Tapi memang ya, ini Fibonacci ini dipakai rata-rata pemain profesional, trader profesional. Jadi kenapa? Karena powerful. Selain itu apa ya? Ya memang cukup konsisten sih ya. Angka-angka yang ditemukan oleh ahli matematika ya, yang awalnya itu oleh orang India kuno dan kemudian disempurnakan lagi oleh siapa? Dari Eropa ya, orang bule itu Leonardo da Vinci ya. Nah, ini gambar apa teman-teman? Mona Lisa. Katanya ini juga diambil dari angka Fibonacci ya. Oke, ini piramida bisa bangun juga pakai angka itu ya. Ini gedung-gedung lama ya, juga kuno zaman Romawi itu juga pakai angka-angka itu membangunnya. Oke, bahkan otak manusia dan alam ini dihubung-hubungkan juga konon kabarnya dari angka Fibonacci bagi orang pecinta Fibonacci tentunya ya. Misalnya kita lihat. Nah, angka Fibonacci itu seperti saya katakan teman-teman. Nah, ini ada rumusnya ya. Jadi dia bisa tambah, deret, dan bagi. Nanti ujung-ujungnya begitu banyak rumus teman-teman.
Tapi teman-teman nggak usah khawatir, karena saya akan memberi dan menyederhanakan. Teman-teman tinggal pakai saja. Asik kan ya? Teman nggak usah usaha, nggak usah apa ya. Jadi saya masak, teman tinggal nikmati dan makan gitu loh ya. Masalah cara masaknya di dapur, biar saya yang masakinnya gitu loh. Asik kan? Ya. Habis itu gratis lagi ya nggak? Ini bisa angka 168. Oke, sekarang saya ya jadi orang, kita mesti belajar saling berbagi lah ya, untuk hal-hal yang bisa dibagi. Jadi jauh lebih bagus kalau bisa saling bagi ya. Saya bagi teman-teman ilmu, ya teman-teman bagi apa saya kayak gitu loh. Oke, baik. Jadi angka Fibonacci itu kalau kita lihat seperti yang saya sebelumnya sudah saya pakai ini nggak usah. Oke ya, saya langsung teks saja ya. Misalnya teks, saya nggak suka hitam, biru. Sekilas teman-teman saya ulang dikit ya. Jadi deret angka Fibonacci secara sederhana itu kan dia mulai dari sebetulnya 0. Oke ya. Habis 0 1 kan. Nah, mulai dari sini dia mulai selalu angka sesudahnya ditambah angka sebelumnya untuk menghasilkan angka selanjutnya. 1 tambah 0 berarti 1. 1 tambah 1 2. Ini ya. Apa lagi nih? 2 tambah, aduh teman-teman sorry, jadi lari kotaknya. Kemana mau ya? Nah ini dia, masuk kotak lagi. Oke, saya urut dari sini saja. 2 tambah 1 berapa teman? 3. 3 tambah 2 5. 5 tambah 3 8. 8 tambah 5 berapa? 13. Terus kemudian 13 tambah 8 21. Dan kita teruskan ya. Makanya kalau orang yang suka Fibonacci, maka moving average pun pakai angka-angka yang diambil dari Fibonacci. Jadi tidak asal gitu ya. Wah, jadi tidak asal. Oke. Nah ini dia. Namun kalau masalah lebih rumitnya, teman-teman nggak usah khawatir, saya langsung kasih masakan langsung jadi. Oke. Sekarang begini. Oke teman-teman, ini saya hapus. Kali ini kita bukan membahas Fibonacci retracement, tapi kita Fibonacci expansion. Expans ya. Expans itu artinya, teman-teman masih ingat kan? Jadi kalau sebelumnya misalnya ini harga naik, dia akan turun kan ya. Ini tentu sebelumnya ini harga misalnya ini ya, dari sini turun dan naik, kemudian nah tentu di sini mungkin ada ya, ada turun kayak beginilah ya. Oke, kita bicara gelombang sini. Nah, kemudian teman-teman, harga ini saya ubah merah. Harga ini kan turun teman-teman. Oke. Nah, teman-teman kan mau trading reversalnya, dia turun. Reversal namanya ya, namanya retracement kan. Retrace-nya di mana harga akan naik kembali kan. Sebelumnya teman-teman kita ukur pakai Fibonacci retracement. Misalnya kita tarik Fibonacci di sini, deretan sini kira-kira di sini 50% misalnya ya. Ini 50% misalnya. Ya, 50% harga sampai sini. Tunggu ya. Nah, 50% misalnya harga sampai di sini, maka harga akan naik. Nah, naiknya berapa jauh? Nah, disinilah kita perlu expansion. Naiknya berapa tahu? Atau sebagai target kita sebetulnya. Sehingga kita tahu di mana kita akan keluar.
Sebab banyak orang trading itu pemula tahu masuk, nggak tahu cara keluarnya ya, kebanyakan begitu. Oke. Nah, kita pakai Fibonacci expansion ini akan membantu kita mau ambil profit di mana sih sebetulnya gitu. Oke. Nah, ini saya hapus lagi. Oke, saya gambar lebih rapi biar teman nggak pusing ya. Misalnya, oke, saya ulang ya. Ini yang pertama saya kasih. Ini yang retracement. Ini kan harga naik. Ya, saya langsung gini. Nah, dia turunnya berapa persen kan kita masuk kan? Ada 50, 61, 8 masih ingat ya teman-teman. Kalau lupa boleh nonton video saya sebelumnya tentang retracement. Oke. Jadi kan kita pasang Fibonacci kan gini. Kita Fibonacci-nya 50%, kita ketemu di sini kita buy, misalnya kita harap dia naik atau di bawahnya 618%, ya kan? Nah, kalau dia ketemu di sini naik misalnya, naiknya berapa jauh? Nah, jadi disinilah kita butuh namanya Fibonacci expansion. Oke. Nah, naiknya berapa jauh kita perlu ukur Fibonacci expansion. Oke ya, kita langsung menuju chart biar kita tidak bingung ya. Kita lari ke MT4A, misalnya saya sudah siapin sini ya, Euro USD. Kita lihat misalnya gini. Contoh ya. Sekarang kan teman-teman kalau kita lihat ya, Fibonacci kemarin kan begini kan teman-teman kan. Saya ini retracement itu misalnya dari sini ke sini kan kita misalnya kita kan mau beli di 61 kan, 618 misalnya ya. Oke ya. Nah, 618 atau 50% kalau dia turun misalnya, ini kan belum terjadi, dia turun sampai situ kita akan buy. Nah, buy-nya kita berhenti di mana kan kita nggak tahu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan ganti namanya Fibo retracement. Retracement ini akan kita cari target ke expansion. Oke. Jadi di expansion ini teman-teman, expansion ini ya, sekarang di sini ya, ada beberapa angka yang harus jadi patokan teman-teman ya. Biasanya angka-angka target itu ya minimal, misal kalau 3 target ya 3. Jadi anggap cukup magic, yaitu saya tulis ini ya. Teman-teman bisa ini. Nah, misalnya. Jadi angka-angka yang jadi patokan kita pertama itu adalah dianggap 618%. Oke. Ini angka apa sih istilahnya? Magic lah ya, magic. Oke, kita target pertama. Target keduanya saya tulis ya. Target 1 ya, target pertama itu sama dengan berapa? 61.8. Kemudian TP2 nya sama dengan 100. Yang ketiga 100 atau 1000 lah ya. Nah, jadi sama ya. Kemudian angka ke target ketiganya TP3 sama dengan 168 ya. Nah, 8 koma lah ya, nanti kita lihat ya. Oke. 1 ya, nanti kita lihat langsung ya. 16 berapa? Nanti kita langsung ya. Oke ya. Oke. Jadi satu enam satu delapan kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat. Oke. Nah, tadi misalnya dari sini ya. Kita kan belum tahu ini misalnya di mana begitu. Kita ada di sini. Kita bikin. Teman-teman cari ini kan retracement. Nah, teman-teman lihat di sini insert ya. Fibonacci
Ada beberapa ya, nanti saya akan bahas yang lain juga. Ini namanya expansion nih ya, buat target contoh ya. Oke. Nah, sekarang kan ini gelombang sini sampai di sini kan kita mau kan kita buy-nya di sini. Ya udah. Ini kita tarik seret dari paling bawah, terus dia terjadi retracement di sini kan. Teman-teman bisa lihat ini nggak? Teman-teman kan buy-nya di sini nih kalau besar retracement. Oke, sekarang ini garisnya, cara tariknya saya ini ya, saya perbesar ya teman-teman ya, biar gampang lihat ya. Aduh. Saya perbesar deh. Ini blue-nya juga. Ininya bisa saya perbesar nggak? Sebentar ya. Nah, ininya. Titik-titiknya. Saya perbesar deh. Oke. Ya, bisa lihat ya. Kita kan buy di sini. Nah, kita lihat nih. Target pertamanya berapa? 618 tuh. Wah, target pertama capai nggak teman-teman? Kalau teman-teman buy berdasarkan Fibonacci retracement kan di sini ya. 50%-an ya. Oke. Saya tulis ya. Sampai di sini kan. Nah, maka target pertama TP kan di sini berapa tuh? 618 kan, betul kan ya? TP pertama. TP1. TP1 di sini 618. Capai nggak teman-teman? Target pertama capai. Kita lihat TP2. TP2 di berapa? 100. Nah, ini kan ya. 100 kan? TP2. Capai nggak teman-teman? Nih, harga sampai sini capai ya. Sekarang TP ketiga. Di atas berapa itu teman-teman, mau lihat enggak? Ini TP3-nya ini yang tadi saya bilang 1618, benar ya ini ya teman-teman ya, bisa lihat ya. Bentar saya ini. Gimana sih? Teman-teman kelihatan enggak? Ini nih. 1618 ya. Benar ya tadi ya, 1618. Nih, capai kan? Oke. Jadi, teman-teman bisa bayangkan ya kalau capai TP pertama buy di sini sampai sini tuh berapa tuh? Berapa pip? TP pertama saja teman dapat 2600 pip. Terus TP kedua 4000-an poin, sorry pip ya. Artinya kalau satu lot teman-teman dapat 4000-an US dollar tuh ya. TP ketiga berapa? 6700-an poin tuh. Oke. Nah, jadi powerful gak nih? Oke, kita coba yang lihat yang lain, jangan hanya di sini. Bisa jadi kebetulan ya. Maksud saya teman-teman mau lihat ini sesuai powerful apa enggak gitu loh. Nah, kita lihat gelombang misalnya. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, sekarang kita sell kan. Kita ini kan terjadi kalau berdasarkan retracement, kita kan akan tunggu dia koreksi sampai sini ya. Ini berarti mungkin 30 atau 50. Kalau kita tes. Oke, jangan asumsi. Kalau kita lihat di sini ke sini misalnya kita retracement buat masuk 618 kan ya, teman-teman bisa lihat ya angka-angka masuknya 50 618, teman lihat video sebelah kan di sini ya, wilayah 618 kan berarti kita sell di sini dong. Nah, sekarang kita mau bicara targetnya di mana. Nah, berdasarkan ini expansion ya. Tunggu, saya kasih ini dulu teks. Sell teman-teman. Ini saya kasih gede dikit lah. Sama aja udah, ininya aja saya besarin ya. Oke. Tuh.
teman-teman. Lihat ya. Kan sell di sini kan teman-teman ya. Nih. Nah, kan mau targetnya berapa jauh? Nah, inilah teman-teman kita butuh X apa ini? Fibo ekspansi ya, expansion. Nih, kita tarik dari sini. Cara tariknya teman-teman ya, yang terendah terus ke puncak di mana dia koreksi. Terus dia koreksi sampai di mana kita membelinya. Ini ya, ini ditarik di mana segitiga pembeli kan wilayah sini. Nah, ya taruh. Oke, berarti teman-teman saya lihat target pertama di mana? 618 tadi saya bilang ya, ini target pertama. Capai nggak teman-teman? TP1 TP1 tuh ya, capai ya. TP2 berapa? 100 kan. Oh sorry TP1 di sini ya, 618 TP2 sini ya, 100 ya. Nah, ini TP3 berapa? 161 tuh ya, 1618 capai ya. TP3 tuh capai teman-teman ya. Berarti kita lihat sell di sini TP pertama itu 1600-an poin, TP kedua 2800, TP ketiga 4600-an ya. Nah, dia masih bisa terus lanjut itu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini teman-teman kita lihat. Saya kasih contoh lagi supaya teman-teman juga tahu cara tariknya ya. Mau di time frame berapa? Teman jangan tanya time frame berapa pun boleh, namanya target kan ya teman-teman. Tergantung kalau teman-teman dari time frame H1 ya pakai H1, nah, sama saja. Contoh misalnya, oke, misalnya ini apa ini, oke ya, kayak gini kan teman-teman, kan mungkin koreksi buy-nya di sini ya. Udah, ini ke sini berapa persen ya retracement-nya, coba aja 50 kah? Wilayah 50 61 kan, area-area memang area-area sini kita buat buy kan ya. Oke. Sekarang kita mau target. Di mana targetnya? Oke ya, saya kecilin dikit deh. Oke, kita kan mau target nih teman-teman, lihat ya. Besar dikit lah. Teman-teman tadi kan buy wilayah sini, kita mau target loh. Kita munculin ini expansion teman-teman. Dimana cara tariknya? Ingat ya teman-teman, tarikan pertama ada selalu di, kalau kita buy berarti puncak yang paling bawah gelombang di mana teman-teman yang untuk patokan retracement buy di sini. Kita taruh puncak yang tertinggi kan di sini. Nah, yang ini kita tarik, yang keduanya kita di mana kita masuk, kalau kita kan buy di sini. Oke. Nah, sini. Maka TP pertama 618 ini ya. Ini H1 kan. Target pertama ini teman-teman. Kita lihat ya, ini kan harga langsung buy sini naik. Oke, capai ya TP pertama. Nah, kita lihat TP kedua capai nggak? Capai ya. Ini TP2. Ini TP1 kan 618 100. Nah, TP3 kita lihat capai nggak ya? TP ketiga kan 1668 ya. Terus TP ketiga belum lagi menuju sana karena ini market lagi live ya teman-teman ya. Ini market lagi jalan. TP ketiganya nanti teman-teman cek sendirilah TP ketiga sampai nggak di sini ya.
TP1 capai, TP2 nya udah capai, tinggal menunggu TP3 nya ya, sampai 2-3 jam lagi lah ya, capai apa enggak ya. Jadi beginilah cara penggunaan Fibonacci expansion. Oke teman-teman, semoga bisa membantu, nggak jadi bingung di mana keluarnya, targetnya bagaimana. Selalu kan itu yang jadi pertanyaan kan. Salah satu pakai cara Fibonacci expansion ini teman-teman. Oke, salam profit, salam sukses, selamat menyambut akhir tahun ya. Dan bagi teman-teman yang Nasrani, selamat menyambut Natal tentunya. Oke, sampai jumpa di video yang akan datang.